sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya di Pendeta Andri Nababan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk khotbah di tanggal 13 Juni 2021. Kita bersatukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita minggu kedua setelah Trinitatis di minggu tanggal 13 Juni 2021 tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Doa memohon kemenangan bagi raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kuhendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kurancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang tokoh dari perjanjian lama yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan dia. Daud dalam teks ini akan menghadapi sebuah perang di mana pada waktu itu adalah zamannya bagi orang Israel dengan di daerah sekitarnya adalah berperang. Dan ketika itu saudara-saudara ada suatu wilayah yang harus ditaklukkannya, sehingga dia sebelum dia masuk ke tempat peperangan itu dia melakukan sebuah yang namanya persembahan kepada Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Daud atas dasar sujud sembahan dia kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 ini adalah nyanyian Raja Daud untuk berangkat melakukan peperangan. Ketika itu dia lebih dahulu untuk berdoa dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Dia percaya bahwasanya tanpa doa dan tanpa sembah sujud kepada Tuhan, maka dia anggap bahwasanya peperangannya akan menghadapi kekalahan. Tapi karena Daud hidup dalam doa, ada hal yang dia minta di dalam doanya. Apakah itu? Ada 3 hal yang kita lihat di dalam Mazmur ini tentang doa yang dipahami, doa yang diimani oleh Daud sebagai tokoh dari perjanjian lama itu sendiri. Yang pertama, Daud memiliki suatu pengharapan dan keyakinan akan Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk menyelesaikan, Tuhan mampu di dalam menjawab segala perkara di dalam kehidupannya. Ketika kita hidup dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 50 ayat 15 bisa kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara bahwasanya firman Tuhan mengajak kita untuk mengatakan, berserulah kepada Tuhan waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini adalah seruan Daud, suatu permohonan Daud atas kehidupan di dalam menghadapi sebuah peperangan, karena dia yakin dengan kekuatan, dengan serta Tuhan, maka dia akan mampu dan menang dalam menghadapi peperangan. Yang kedua, di sini Daud mengatakan ada ucapan syukurnya, dia memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan, kepada Tuhan, sehingga dia yakin ini adalah cara iman Daud di dalam menghadirkan, mempresentasikan kehidupan berimannya terhadap Tuhan dengan menyampaikan persembahannya. Dan persembahan ini boleh kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwasanya dia melakukan persembahan ini sebelum dia melakukan peperangan. Artinya di sini ada sebuah pemahaman iman Daud bahwasanya Allah lebih dahulu memberkati peperangan dia dalam menghadapi peperangan. Yang ketiga,
Daud dalam firman Tuhan saat ini, dia meminta apa yang menjadi rencana dan rencana terindah Allah untuk terjadi dalam kehidupannya. Karena apa, saudara-saudara? Ini yang dipahaminya bahwasanya biarlah Tuhan yang berencana dan bertindak di dalam kehidupan orang yang percaya itu. Dia percaya setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah rancangan terindah dalam kehidupan manusia, rancangan terbaik dalam kehidupan manusia. Walaupun dalam keadaan mati sekalipun, Daud yakin itu adalah rancangan terindah dari Tuhan. Dan inilah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pegangan dalam firman Tuhan. Dalam menjalani Minggu Trinitatis pada saat ini, kita diajak untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa kekuatan, tanpa kuasa daripada Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Karena pemazmur tadi mengatakan di sini yang menegaskan bahwasanya orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda. Ini dilambangkan bahwasanya dengan kuda ataupun dengan kereta itu tidak akan mampu untuk menyelesaikan setiap perkara, apalagi menyelesaikan sebuah peperangan yang bertarung di dalam kehidupan hidup atau matinya. Karena dalam minggu saat ini kita diajak firman Tuhan untuk tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, di dalam menjalani aktivitas kita. Right at labora, bekerja dan berdoa. Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini mengajak kita untuk tetap mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu kuasa alam maut dan melepaskan kita dari ancaman-ancaman dari kehidupan kita. Inilah firman Tuhan buat kita untuk meneguhkan kita, dan marilah kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, selamat untuk menjalankan Minggu Trinitatis. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami diteguhkan oleh firman-Mu untuk tetap berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan kepuasan dalam kehidupan kami Tuhan hanya ada di dalam Engkau. Tuhan yang memberikan jaminan dalam kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah hidup kami dan perkenanan kami kepadamu Tuhan. Biarlah setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini mendapatkan berkat dan karunia yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk menonton YouTube channel saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita.